berpuasa itu penting. Ketik di live chat saudara, berpuasa itu penting. Yes. Mungkin sebagian saya berkata, kenapa kita orang Kristen jadi ikut-ikutan sama saudara sepupu kita? Saudaraku, Yesus mengajar tentang puasa. Saya ulangi sekali lagi, Yesus mengajar tentang puasa di abad-abad pertama. Sementara saudara sepupu kita baru masuk di abad yang ke-7, saudara. Jadi bicara tentang puasa itu bicara tentang iman Kristen mengajarkan terlebih dahulu. Lalu kalau kita tarik garis ke belakang, Musa sudah mengajarkan tentang puasa. Esther berpuasa, Daniel berpuasa. Itu sebelum Masehi, saudara. Jadi puasa bukanlah milik dari agama tertentu, tetapi puasa adalah perintah firman Tuhan buat setiap orang percaya. Persoalannya kita kadang-kala nggak ngerti firman Tuhan, jadi kita nggak pikir bahwa orang Kristen perlu berpuasa, saudara-saudara. Saya ngerti mungkin ada saudara-saudara yang sudah berpuasa beberapa hari yang lalu, waktu mau menyambut Jumat Agung, saudara-saudara. Bahkan ada yang berpuasa sebulan untuk menyambut Jumat Agung. Masing-masing gereja punya ajarannya yang berbeda-beda. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, puasa bukan konsep gereja. Puasa bukan sekedar konsep para hamba Tuhan. Puasa bukan hanya konsep denominasi tertentu. Ada banyak orang yang berkata, itu kan cuma orang-orang Pantekosta aja. Itu kan hanya orang-orang karismatik aja yang ngajarin puasa. Kalau di gereja kita nggak ada tuh. Nah berarti pendeta saudara tidak mengajarkan kebenaran. Berarti denominasi saudara tidak mengajarkan kebenaran. Karena ini adalah Alkitab. Kenapa yang satu kita kerjakan? Doa Bapa kaminya. Wow, kita fokus banget gitu. Tapi puasanya kita tinggalkan. Padahal itu dia pasal hanya bangku sebelah, saudara-saudara, ya kan? Nah, Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Jadi Alkitab bilang, dan apabila kamu berpuasa, artinya puasa adalah sesuatu yang harusnya sudah kita pahami, kita jalani. Yang Kristus sedang membahas adalah kalau kamu berpuasa, jangan seperti orang munafik. Jangan supaya orang tahu, nih saya lagi puasa nih gitu. Enggak. Janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lihat saudaraku. Bahkan ayat ini bilang kalau kamu puasa, orang lain sepertinya gak perlu tahu. Gak perlu kamu tunjukin diri, nih saya lagi puasa. Jelas Kristus mengajarkan dalam iman Kristen. Ketika kita berpuasa, gak perlu orang lain tahu. Kecuali orang tawarin makanan dan sudah bilang maaf saya lagi puasa. Tapi jangan sampai dari muka saudara, dari gaya saudara orang langsung tahu dia lagi puasa. Iya kan? Karena Alkitab bilang, puasa yang demikianlah puasa yang mencari hormat manusia. Supaya orang bilang, wih hebat lu dia puasa lu. Dan kata Alkitab, hal-hal itu adalah orang munafik. Karena Alkitab bilang, mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi sorga tidak mengupahi mereka lagi. Karena dia sudah mendapat kebanggaan dari manusia. Tapi apa artinya kebanggaan manusia? Ayat 17. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Artinya tetap segar. Supaya gak terasa seperti puasa itu beban berat. Puasa itu seperti untuk dilihat orang gitu. Ayat 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Jadi jangan supaya orang tuh kayak menarik perhatian. Sambil berkata, oh berarti dia kayaknya lagi puasa. Enggak, tampil apa adanya, normal, biasa. Bersemangat, ceria, berbuat sesuatu. Dikatakan, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, haleluya, akan membalasnya kepadamu. Jadi orang berpuasa adalah orang yang sedang fokus sama Tuhan. Orang yang sedang berpuasa bukan fokus pada berkat. Bukan fokus pada penampilan, bukan fokus supaya dilihat orang. Kenapa itu puasa? Puasa artinya tidak menyibukkan diri dengan makanan dan minuman. Supaya kita lebih fokus pada Tuhan, pekerjaannya, kuasanya, dan kehendaknya dalam keseharian kita. Maka saya catat di sini. Puasa bukanlah sesuatu yang asing dalam hidup orang percaya. Puasa juga bukan tiruan dari agama apapun.
Tapi puasa adalah konsep Kristus buat orang percaya. Karena dalam bagian lain dikatakan jenis seperti ini tidak bisa diusir kecuali dengan puasa. Berarti puasa adalah kekuatan tertinggi untuk meraih kemenangan, berkat, mujizat dan kemuliaan Tuhan. Makanya saya catat di sini, puasa bukan sesuatu yang asing dalam hidup orang percaya. Puasa seharusnya bukan hanya milik denominasi tertentu. Puasa juga bukan mengkopi dari agama lain. Tapi puasa adalah konsep Alkitab yang kita semua perlu teladani. Minta maaf buat hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah mengajari tentang puasa. Buat saya, engkau tidak jujur. Kenapa engkau ambil sebagian dan engkau buang sebagian dalam firman Tuhan? Ayo yuk hamba-hamba Tuhan. Wake up. Mari kita kembali mengajarkan jemaat kita tentang puasa. Masalah dia gak mau puasa itu berusaha. Yang penting kita sebagai hamba Tuhan sudah beres. Ayo gereja-gereja kembali puasa. Nanti saya jelaskan. Apa itu puasa, kapan itu puasa. Nah, saya pelajari puasa adalah konsep Alkitab yang perlu kita semua teladani. Dan pada dasarnya, mengapa pada dasarnya anak-anak Tuhan perlu puasa? Ini dia. Yang pertama, seorang yang berpuasa ingin mendekatkan diri pada Tuhan. Loh, emang tanpa puasa, kita gak bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Loh, tapi kan Alkitab yang ngomong. Dan kalau Alkitab ngomong itu benar. Orang yang berpuasa, orang yang merendahkan diri, dia mendekatkan diri pada Tuhan. Untuk mengerti maksud Tuhan, untuk memahami apa yang Tuhan mau. Yang kedua, seorang yang berpuasa adalah seorang yang ingin menjadi peka akan kehendak Tuhan. Seorang yang berpuasa adalah seorang yang mengerti kalau saya dengan kekuatan saya sendiri saya bisa tersesat. Tapi kalau saya dengan tuntunan Roh Tuhan, saya dengan kepekaan suara Roh, saya akan diarahkan pada hal-hal yang baik, dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga saya pelajari, mengapa pada dasarnya anak Tuhan perlu berpuasa? Karena seorang yang berpuasa karena ingin hidup menurut petunjuk-petunjuk Allah. Dia bukan hanya pengen tahu kehendak Allah, tapi dia mau ikut di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena Alkitab udah bilang, kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan. Dari gereja manapun sudah berasal, bukan itu persoalan saya, tapi anak-anak Tuhan. Doa itu perlu. Pujian penyembahan itu perlu. Tetapi doa, pujian, penyembahan, dan puasa. Ini dia. Doa, pujian, penyembahan, dan puasa. Akan memberi kita arahan-arahan, masukan-masukan untuk tetap berjalan dalam terang firman Tuhan. Haleluya. Nah, saya coba pelajari bagaimana cara berpuasa. Saya coba kasih petunjuk yang paling sederhana. Yang paling mudah untuk saudara ikuti. Yang pertama adalah puasa skip one meal. Apa itu skip one meal? Jadi puasa meninggalkan salah satu jam makan. Contoh. Kita skip one meal. Artinya apa? Makan malam terakhir jam 10 malam. Lalu kemudian kita tidak makan pagi. Jam 12 teng kita makan. Berarti di situ kita sudah berpuasa 14 jam. Jadi saya beri nama skip one meal. Puasa 14 jam. Terakhir makan jam 10. Tidak makan pagi. Lalu baru makan lagi jam 12 siang. Lalu ada skip two meals. Jam 10. Tidak makan pagi. Tidak makan siang. Baru start makan malam jam 6. Itu puasa 20 jam. Untuk puasa skip one meal dan two meal saya sarankan tidak perlu minum air. Jadi bisa doa puasa tanpa makan dan tanpa minum. Jadi yang pertama skip one meal. Yang kedua skip two meals. Yang ketiga yang saya sebut skip all meals. Skip all meals berarti puasa 24 jam. Puasa 24 jam di sini yaitu tidak makan, tidak minum dan 24 jam. Biasanya disebut juga puasa mutlak, saudara-saudara. Atau skip all meals. Jadi tidak makan pagi, tidak makan siang, tidak makan malam.
kembali ke jamnya. Dia tutup terakhir jam 10, keesokan harinya jam 10. Tidak makan, tidak minum. Tetapi untuk puasa yang tidak makan, tidak minum, saya sarankan maksimal 3 hari. Kalau yang 1 hari mungkin masih bisa menjalankan aktivitas. Tapi kalau 3 hari saya sarankan ambil tempat. Baik di tempat retreat, baik di rumah, baik di kamar. Dan betul-betul mau fokus sama Tuhan. Ini kita belajar dari puasa Ester. Jangan makan, jangan minum selama 3 hari. Dan biasanya bukan hanya mengerti kehendak Tuhan. Tuhan bukakan banyak pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat yang luar biasa. Nah, selanjutnya saya pelajari. Puasa-puasa ini saya beri nama yang pertama ada puasa mutlak. Puasa mutlak yang tadi saya bilang, tidak makan, tidak minum. Yang kedua, puasa biasa. Puasa biasa artinya tetap minum. Ada yang skip 1 meal, skip 2 meal, saya tetap mau minum. Ya nggak apa-apa juga. Tapi buat saya, skip 1 meal atau skip 2 meals, sebaiknya tidak perlu minum. Tapi kalau sudah puasa mutlak misalnya, atau maksudnya puasa 24 jam skip all meals, boleh pakai minum. Atau apalagi puasa selanjutnya, nah puasa yang ketiga, jadi puasa mutlak dulu, tidak makan tidak minum. Yang kedua puasa biasa, tetap minum. Maksudnya apa dasarnya? Yesus puasa 40 hari. Lalu dikatakan setelah 40 hari maka laparlah Yesus. Bagaimana dengan hausnya? Kenapa tidak ditulis haus? Para penafsir Alkitab menyebutnya Yesus tidak makan 40 hari tapi tetap minum. Karena memang juga puasa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum itu juga tidak sehat buat badan. Dan Yesus tidak mengerjakan sesuatu yang menyiksa. Tapi Yesus memerintahkan sesuatu yang jadi berkat. Dan yang ketiga, yang saya sebut puasa sebagian atau pantang. Gereja-gereja tertentu menjelang Paskah tidak makan daging misalnya. Gereja-gereja tertentu mengajarkan untuk ciacai, hanya makan sayur. Aliran-aliran tertentu bahkan pokoknya hanya yang putih-putih aja. Air putih, nasi putih. Kalau mau pakai telur, telur putihnya aja dan pakai garam. Udah, putih aja. Dalam Daniel dikatakan, makanan yang sedap-sedap tidak kumakan. Sebagian menafsirkan, tidak makan daging. Tapi dalam Alkitab, tidak dijelaskan apakah makan daging atau tidak. Ataukah makan sayur atau tidak. Intinya yang sedap-sedap tidak kumakan. Karena itu saya membaginya puasa mutlak tidak makan tidak minum. Puasa biasa tidak makan tapi tetap minum. Yang ketiga puasa sebagian, yaitu pantang tertentu. Bagaimana saudara mau menentukan? Silahkan ambil keputusan sendiri. Baru yang keempat, jadi ingat ya, yang pertama saya sedang bahas tentang apa itu berpuasa. Yang kedua saya bahas cara-cara berpuasa. Yang ketiga saya bahas jenis berpuasa. Dan yang keempat rentang waktu berpuasa. Ada yang 3 hari, seperti Ester, ada yang 7 hari. Dalam Alkitab banyak contohnya yang 14 hari seperti Daniel. Lalu ada yang 30 hari, ada yang 40 hari seperti Yesus. Intinya, bukan bagaimananya, bukan apanya. Intinya, maukah kita berpuasa? Dan doa saya, setiap saudara yang semangat dengan program Semanggi ini, selalu mulai diarahkan. Ada yang mulai puasa seminggu sekali, ada yang puasa sebulan sekali. Ada yang puasa hanya menjelang Paskah. Ada yang puasa di awal tahun. Saudara bisa tentukan puasa saudara sendiri. Tapi yang pasti Bapak Ibu, kalau lagi ada pergumulan-pergumulan tertentu, ambil waktu doa puasa. Dan saya percaya berkat Tuhan luar biasa.